Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Di komen banyak banget yang minta doa lolos tes kerja. Jadi mari kita aminkan bersama-sama ya lur ya. Semoga para pejuang rupiah ini bisa segera mendapatkan kerja, amin ya robbal alamin. Tapi buat yang males-malesan, suka ngutang dan gak ada usahanya, nah diapain enaknya mereka ini lur? Hei, bangun, kerja. Balik mana ambil aku Icang dengan quotes hari ini. Lari keliling dunia, gas asal kamu yang jadi garis finishnya. Kali ini kita akan mengalur film berdasarkan novel Agatha Christie dengan judul yang sama, yaitu The Crooked House tahun 2017. Bergenre misteri thriller kriminal, film ini mengisahkan tentang pembunuhan seorang kakek kaya raya yang tersangkanya adalah salah satu dari anggota keluarganya sendiri. Siapakah pelaku sebenarnya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelehe dari dulurku Abiyok ya cak. Sebuah sapi dikasih makan seekor apel tiap hari jadi gimana? Ya kurang lebih kayak Anda lah, seekor manusia yang tiap hari makan seorang mujair. Monggo skecaaken. Berlatar di Inggris pada tahun 1950-an, film diawali dengan seorang wanita yang menyuntikkan obat insulin ke pria tua. Lalu scene pun beralih ke seorang detektif swasta bernama Charles Hayward yang sedang melihat berita meninggalnya Aristide Leonidas karena serangan jantung. Aristide adalah pria kaya raya yang memiliki banyak hotel maupun restoran. Naasnya istri Aristide meninggal di usia muda, dan ketika Aristide sudah cukup tua, dia pun memutuskan untuk menikah lagi dengan janda muda semlehoi bernama Brenda. Lalu sesampainya di kantor, Charles pun didatangi oleh Sofia, cucu tertua dari Pak Aristide, dan ternyata dulu mereka pernah pacaran singkat saat bertemu di Kairo, Mesir. Tujuan Sofia ke sana untuk meminta bantuan Charles mengusut kasus kematian kakeknya, karena Sofia yakin kakeknya telah dibunuh dan pelakunya kemungkinan adalah anggota keluarga mereka sendiri. Awalnya Charles menolak karena masalah yang dulu pernah mereka alami. Namun asistennya menyarankan Charles untuk mengambil kasus tersebut karena keluarga Leonidas sangat tersohor dan itu bagus untuk nama baik Charles jika kasus terselesaikan. I believe my grandfather murdered. Heart attack, but I suspect. I believe the killer may still be in the house. I'm frightened, Charles. Call for me to take this case, Sophia. Well, you can understand that. We should at least think about it. Think of the publicity. Bored to refuse this. Charles pun minta izin terlebih dahulu ke kepala inspektur yaitu Taverner, dan Taverner menyampaikan hasil otopsi Aristide bahwa laporan dokter menyatakan ada kontraksi pada pupil mata dan penyebab kematiannya adalah obat eserin yang disuntikan ke Aristide. Biasanya eserin ini digunakan sebagai obat tetes mata lur, dan jika disuntikan langsung ke aliran darah maka dapat menyebabkan serangan jantung. Maka dari itulah Taverner menyimpulkan bahwa ada kemungkinan obat eserin ini dimasukkan ke botol obat insulin yang rutin diberikan ke Aristide. Taverner juga mengingatkan bahwa Aristide sering melakukan banyak kontroversi. Dia memiliki teman-teman yang berkuasa, tapi juga memiliki musuh-musuh yang berkuasa. Itulah kenapa Charles harus berhati-hati saat mengusut kasusnya nanti, karena sedikit saja salah bertindak, maka media akan langsung menyoroti. Esok paginya Charles pun OTW ke kediaman keluarga Leonidas yang sangat megah dan luas lur, kayak istana begini rumahnya ya. Sesampainya di sana, Charles pun bertemu dengan adik dari istri pertamanya Aristide, yaitu Edith, yang hobi memburu tikus-tikus tanah liar dengan senapannya karena sangat mengganggu. Selain itu juga ada cucu termuda bernama Josephine yang hobi nongkrong di rumah pohon dan selalu membawa buku catatan. Inilah rumah bengkok. Are you Sophia's sleuth? Yes, Charles Hayward. Annie's calling you. Come along. All right, Auntie Edith. Setelah itu Sofia pun datang dan mengajak Charles keliling rumah sambil menceritakan jika Edith dan almarhum Aristide sering berantem. Lalu Sofia menjelaskan jika dialah yang pertama kali menemukan kakek Aristide meninggal di kasurnya saat Sofia mengantarkan sarapan seperti biasanya. Selain itu kamar Aristide dan istri keduanya Brenda terpisah, namun saling terhubung dengan toilet di antara kamar mereka lur. Dan obat-obatan Aristide ada di lemari kecil di atas wastafel. Tak lama kemudian datanglah Dek Josephine yang memperkenalkan dirinya sebagai orang tercerdas di rumah itu karena dia sering membaca buku, khususnya kisah-kisah detektif. Josephine tahu
tahu jika Charles adalah detektif yang akan menanyai seluruh anggota keluarga untuk mendapatkan petunjuk. Namun menurut Josephine, pelaku pembunuhan biasanya adalah sosok yang tidak terduga. And through there? His wife's room. Veranda. Yes. If you need anything, you know where to find me. Yes, thank you, Sophia. Are you the detective? You must be Josephia's sister. Now that my grandpa's dead, I'm by far the cleverest person in this house. I like your notebook. What do you write in it? The things that I know. I know lots of things. Setelah itu Charles pun akan menginterogasi masing-masing anggota keluarga. Dan biar kalian gak bingung, tak jelasin dulu silsilahnya lur ya. Aristide Leonidas dan istri pertamanya memiliki 2 orang anak, yaitu Philip dan Roger. Philip menikah dengan Magda, sedangkan Roger menikah dengan Clemency. Dari Philip dan Magda brojol 3 anak, yaitu Sophia, Eustace, dan Josephine. Sedangkan Roger dan Clemency gak punya anak lur. Setelah itu Mbah Aristide menikah lagi dengan si janda kembang Brenda, dan mereka juga tidak punya anak. Gitu lur ya, diapalin biar nggak pusing Anda, oke? Kancut. Charles pun menemui Magda, seorang aktris teater yang hobi minum khamer dan tidak terlalu banyak informasi yang didapat darinya. Setelah itu Charles menemui suami Magda, yaitu Philip, yang hobi nyebat cerutu. Philip mengenal ayah Charles yang dulunya bekerja sebagai asisten komisaris. Namun naas ayah Charles tewas dibunuh dan sampai saat itu belum diketahui siapakah pelakunya. Philip adalah seorang sejarawan yang sering menulis buku tentang sastra maupun abad pertengahan. Juga sempat menulis beberapa naskah pentas drama untuk istrinya Magda. Philip tidak mengurus bisnis-bisnis ayahnya dan hanya adiknya Roger saja yang mengurus bisnis catering. Sebelum pergi dari ruangan itu, Charles pun sempat curiga dengan Philip karena dia tidak sedikit pun terlihat sedih, padahal ayahnya baru saja meninggal. I am an historian, medieval art and literature. You are not in actual need of. Roger runs Associated Catering. My little brother is the man. Father is dead. Seem remotely sad about it. Goodbye, Mr. Hay. Dari sana Charles masuk ke ruangan serba putih, tidak seperti ruangan-ruangan lainnya, dan dia pun bertemu dengan Clemency, seorang peneliti kimia yang sudah bekerja cukup lama dengan keahlian khususnya, yaitu toksiologi tanaman atau ilmu yang mempelajari racun-racun dari tanaman. Selain itu di sana juga ada suaminya Roger yang terlihat sangat tegas, cukup temperamen, dan menuduh Brenda lah pelaku pembunuhan Aristide. Roger mengiyakan jika dia mengurus perusahaan catering ayahnya karena dulu Aristide mempercayakan Roger untuk mengurusnya. Lalu ketika Charles mulai bertanya ke Roger, sontak dia pun emosi karena tidak suka dicurigai. And my speciality is plant toxicology. Sake, and she murdered him in cold blood. Roger, be quiet. Director of Associated Catering. You're quite right, it is his. Poisoned a defenseless old man! Husband has a very sharp temper. Setelah itu Charles bertemu dengan mbak-mbak pengasuh, sebut saja Ponira, yang mengatakan jika di rumah sebesar itu hanya ada dirinya serta seorang juru masak, sebut saja Ngatiem, yang bekerja untuk keluarga Leonidas. Selanjutnya Charles menemui Brenda di ruangannya dan dia menceritakan awal kisah pertemuannya dengan Aristide. Dulu Brenda adalah penari di salah satu kasino Las Vegas dan ternyata kasino itu milik Aristide bersama rekan-rekannya. Suatu hari Aristide melihat Brenda menangis karena sudah muak dengan pria hidung belang dan ingin hidup bersama pria yang baik. Apalagi saat itu Brenda muntah-muntah dan menganggap dirinya telah hamidun karena perbuatan salah satu pria yang menidurinya. Namun ternyata Brenda tidak hamil dan sejak saat itulah hubungannya dengan Aristide semakin dekat hingga mereka pun menikah. Brenda mengaku jika Aristide sebenarnya tidak menyukai anak dan mantunya karena mereka menggantungkan hidupnya dari harta Aristide tanpa mau bekerja keras. Brenda tahu jika dia dibenci oleh seluruh anggota keluarga, namun Brenda tidak peduli karena dia juga membenci mereka semua. Lalu Charles pun bertanya apakah Aristide terbiasa menyuntikkan insulinnya sendiri, dan Brenda pun mengiyakannya. Namun di malam tewasnya Aristide, Brenda lah yang menyuntikkan insulin tersebut seperti yang kita lihat di awal film lur. Brenda melakukan itu sesuai permintaan suaminya karena Aristide beralasan sedang kelelahan. Sontak Brenda pun menangis karena menganggap dirinya lah yang membunuh Aristide dan nanti polisi pasti bisa menemukan sidik jari Brenda di botol insulin maupun suntikannya. Namun Brenda mengaku tidak tahu jika ada kandungan eserin di dalam botol insulin itu. He's coming and sponging and living in his pocket. But we could never get rid of that family of his. Thought I would be a really good wife, and I was.
Yes, but that night I did. He asked me to do it. If I have wiped him off, wouldn't I? Wouldn't I? The bottle said insulin, not poison. Scene pun flashback ke 18 bulan yang lalu saat Charles masih menjadi diplomat dan bertugas ke Kairo, Mesir. Charles bertemu dengan atasannya, sebut saja Pak Ijo, yang menunjukkan foto Sofia dan sang kakek Aristide. Pak Ijo menjelaskan bahwa Aristide memiliki suatu hubungan dengan CIA saat terjadi perang saudara Yunani. Maka dari itu Charles diminta untuk memata-matai dan menggali informasi tentang Aristide melalui cucunya Sofia. Karena Pak Ijo tahu Charles sedang dekat dengan wanita itu. Was in bed with the CIA since the Greek Civil War. Doesn't let anyone near her. That you two get along well. To work in intelligence, is that right? Your way in. Di masa sekarang, Charles pun masuk ke ruang kerja Aristide untuk mencari-cari petunjuk. Dan tak lama kemudian datanglah Pak Lawrence Brown, guru privatnya Josephine dan Eustace. Dan dia juga memiliki hubungan dekat dengan mendiang Aristide. Terlihat Brown yang membuka berangkas rahasia di sana tanpa menyadari jika Charles juga ada di ruangan itu. Begitu Charles menyapanya, Brown pun segera menutup berangkas dan ngobrol-ngobrol dengannya. Brown menceritakan tentang Eustace yang sudah menginjak remaja. Dia suka memberontak, tidak suka disuruh-suruh, tidak suka belajar, dan hobi mendengarkan musik rock. Selain itu, Charles juga mendapat informasi dari Brown bahwa bisnis catering yang sedang dijalankan Roger sedang krisis keuangan. Sementara Magda butuh biaya untuk pentas drama terbarunya. Ternyata selama ini pentas drama Magda sepi penonton. Begitu pula dengan suaminya Philip yang karya-karya bukunya tidak laku di pasaran, lur. Setelah itu Charles pun membahas tentang Brown yang membantu Pak Aristide menuliskan memoarnya. Apa itu memoar, Cak? Bisa dibilang memoar itu mirip autobiografi, lur, di mana penulisnya menceritakan peristiwa dalam kehidupannya dan entah apa peristiwa yang ditulis oleh Pak Aristide. Brown mengiyakan jika dia membantu menuliskan memoar itu, namun sifatnya sangatlah rahasia dan sekarang memoar tersebut hilang dari berangkas entah kemana. Usut punya usut, saat memoar itu ditulis, ada 3 orang yang sempat masuk ke dalam ruangan, yaitu Roger, Magda, dan Sofia. Now a teenager despises authority. You were helping him with his memoir. That's highly confidential. Original, it'll have to be. It's gone missing. Saat sedang bersantai di pinggir taman, Charles pun didatangi oleh Josephine yang bertanya apakah Charles sudah menemukan banyak petunjuk. Charles menjawab bahwa di awal interogasi yang dicari bukanlah petunjuk, namun lebih ke memahami masing-masing orang yang ada di sana. Lalu Josephine mengatakan jika dia tidak terlalu sedih kehilangan sang kakek karena Aristide menghentikan kelas balet yang diikutinya dengan alasan Josephine tidak pandai menari balet. Padahal Josephine sangat menyukai balet dan itulah kenapa Josephine tidak suka dengan kakeknya. Selain itu, Josephine memberitahu bahwa guru privatnya yaitu Brown sebenarnya berselengki dengan Brenda dan mereka diam-diam saling mengirimkan surat. Jelas Charles tidak percaya dan menganggap Josephine mengarang-arang cerita itu. Namun dengan yakinnya Josephine mengatakan jika dia tahu banyak hal di rumah tersebut, bahkan dia juga tahu di manakah Brown dan Brenda biasanya bertemu. As it is about getting a sense of who you're dealing with. Ballet dancer. Said I'd be no good. Really love ballet. I also know where they're hidden. I know lots of things. He's having an affair with Brenda. They write letters to each other. Pay attention to them. Bye-bye, Mr. Hayward. Setelah itu Charles pun OTW pulang ke rumahnya dan kita diperlihatkan semua anggota keluarga Leonidas yang memang jarang ngobrol dan melakukan aktivitasnya masing-masing. Seperti Eustace yang belum sempat ditemui Charles sedang belajar main gitar di kamarnya. Sesampainya di kota, Charles menelpon kenalannya dari CIA untuk mencari informasi tentang Aristide Leonidas. Lalu ketika akan masuk apartemennya, ternyata Sofia sudah menunggu Charles di sana dan mengajaknya bersantai di warkop juga berdansa bersama. What are you doing here? The question is, what are you doing now? So you like it? You were sweet. Shut up and light my bloody cigarette.
Esok harinya pengacara Aristide mendatangi Charles untuk memberitahukan jika dialah yang membantu menyusun surat wasiat atas persetujuan Aristide, di mana masing-masing anggota keluarga akan mendapatkan jatah yang layak. Namun ternyata Aristide belum menandatangani surat wasiatnya, lur, dan itu artinya seluruh warisan Aristide akan jatuh ke istri keduanya alias Brenda. Dari sana Charles pun mendatangi Roger di perusahaan cateringnya untuk menginterogasi lebih lanjut. Roger akhirnya mengakui jika keuangan perusahaan itu sedang sulit, dan di malam sebelum Aristide meninggal, Roger sempat bertengkar hebat dengan ayahnya, dan Aristide akhirnya memberikan cek senilai 2 juta pound sterling untuk membantu perusahaan cateringnya Roger. Akan tetapi sang istri Clemency meminta Roger untuk menghancurkan ceknya, karena menurutnya Roger tidak akan bisa berkembang jika terus-menerus mengandalkan uang bapaknya. I realised only this morning that this will has no signature. It is handsomely and equitably provided for. Beneficiary of the will is Leonides. That it would be the end of me if I were to accept one more penny from my father. Clemency told me to destroy this check. Setelah itu Charles menemui kenalan CIA-nya yang sudah mendapat informasi tentang Aristide. Ternyata dulu Aristide pernah membantu CIA saat perang saudara Yunani dengan membiayai organisasi anti-komunis. Sebagai imbalannya, CIA pun menyamarkan beberapa bisnis sampingan Aristide di Amerika. Salah satunya adalah kasino di Las Vegas agar tidak terlacak. Dari sana Charles pun menemui atasannya Taverner yang memberitahu jika masing-masing anggota keluarga punya kesempatan untuk membunuh Aristide. Motifnya pun bisa bermacam-macam, lur, mulai dari cemburu, keserakahan, atau mungkin amarah. Lalu Taverner mengingatkan Charles untuk segera menyelesaikan kasusnya, karena mungkin saja ini berkaitan dengan politik, CIA, komunis, atau mungkin mafia di Las Vegas. Charles pun kembali ke kediaman Aristide dan ngobrol-ngobrol dengan Sofia yang lagi berkuda. Sofia mengatakan jika di pesta ultahnya yang ke-86, kakeknya Aristide pernah memberitahu cara membunuhnya yang paling gampang ke seluruh anggota keluarganya, yaitu menukar insulin dengan obat tetes mata. Aristide memberitahukan hal random itu hanya untuk iseng dan bercandaan, lur, tapi siapa sangka dia benar-benar tewas seperti ucapannya sendiri, ya kan? Sofia juga menduga jika Aristide sengaja memilih Brown sebagai guru privat agar bisa berasal lole dengan Brenda, karena Aristide paham dirinya sudah tua dan tidak akan bisa memuaskan Brenda. It's his 86th birthday party. How we could do away with him. Also selecting him as Brenda's to keep Brenda happy. Di rumah pohon, Josephine sedang mengamati Brenda dengan teropongnya karena memang bocil satu ini suka memata-matai anggota keluarga lain. Sementara itu Charles menemui Eustace di kamarnya yang ternyata pincang sejak kecil dan harus memakai tongkat jalan. Eustace juga sangat membenci kakek Aristide karena menurutnya beliau adalah kapitalis yang kejam, sombong, dan suka mempermainkan kehidupan orang. Setelah itu Charles melihat Sofia di luar rumah yang sedang membakar sesuatu. Begitu Charles mendekat, ternyata yang dibakar Sofia adalah memoir Aristide dan dia melakukan itu untuk menyelamatkan nama baik kakeknya. Sofia pun menjelaskan isi memoir tersebut, di mana sang kakek Aristide terlibat pembuatan bom saat Perang Dunia Kedua. Setelah banyak kota hancur karena bom, Aristide pun mendapat proyek besar dari pemerintah untuk membangun kembali kota-kota tersebut yang of course cuannya banyak, ya kan, lur? Sofia yakin memoir itu tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Aristide, namun Sofia harus membakarnya agar sisi gelap kehidupan sang kakek tidak terungkap ke publik. What's he doing? Burning evidence! Sake! Bombs the city, then you go in afterwards and rebuild it. Trust regarding his murder in these memoirs. Trust me. Reporter from the Times just called. If he knows, soon everyone will. Karena mobilnya mogok, Charles yang tidak bisa pulang diminta Sofia untuk menginap di sana dan besok pagi mas-mas bengkel bisa memperbaiki mobilnya. Keluarga Leonides pun makan malam bersama, termasuk Brown juga Charles, dan itu adalah pemandangan yang sangat jarang terlihat. De Josephine sempat ingin ikut bergabung, namun Philip dan Magda menyuruh Mbak Ponirah membawanya kembali ke kamar karena Josephine masih kecil. Mbah Edith pun menyindir Magda sebagai ibu yang tidak bertanggung jawab karena setelah Josephine lahir, Magda malah mencari pentas drama di lokasi yang sangat jauh, seolah-olah karena dia tidak mau mengurus anak-anaknya, dan akhirnya Edith lah yang mengasuh mereka.
Setelah itu mereka semua mulai menyudutkan Brenda karena Brenda tidak datang ke pemakaman Aristide dengan alasan tidak sanggup merasakan kesedihannya. Apalagi mereka juga sudah tahu jika seluruh warisan akan jatuh ke tangan Brenda. Bukan hanya itu, status Brenda yang seorang penari di kasino juga disinggung karena dianggap tidak setara dengan mereka. Dengan lantangnya Brenda mengatakan jika dia sangat mencintai Aristide dan bukan pembunuhnya. Justru Brenda mencurigai mereka semua yang ingin Aristide segera meninggal demi mendapatkan warisan. Adu bekicot juga terjadi di antara Philip dan Roger Lur. Philip tahu Roger dan Clemency berencana pergi dari rumah itu semata-mata untuk kabur dari kebangkrutan perusahaan catering, dan mereka tidak mencairkan cek 2 juta dari Aristide karena tidak ingin dijadikan terduga pelakunya. Selain itu, Philip juga menyinggung Clemency yang tidak punya keturunan. Roger pun membalas dengan menyindir Philip yang pulang ke rumah itu karena kehilangan semua hartanya akibat judi. Roger juga mengatakan bahwa Aristide memberikan perusahaan kepadanya karena ayah mereka jauh lebih sayang dan mempercayai Roger ketimbang Philip. Sementara itu, Eustace menduga Sophia lah pembunuhnya dan mungkin saja Sophia bekerja sama dengan Charles. You're a girl on a stage in a bikini. Murder him, I miss him. You could have wished him out of the way. Any need you had for children satisfied by Roger. Or asked him to love me more than he loved you. Well, she's the killer. And they're in it together. Malam harinya setelah semua orang sudah di kamar masing-masing, diam-diam Charles datang ke rumah pohonnya Josephine. Charles pun menemukan teropong yang mengarah ke ruangan Brenda dan terlihat janda kembang itu sedang berciuman dengan Brown. Keesokan harinya di koran Times, pembunuhan Aristide pun menjadi berita utamanya dan menurut Edith, perusahaan Times hanya mencari sensasi saja. Setelah itu, Mbak pengasuh Ponirah mengabarkan Charles jika orang bengkel sudah datang untuk memperbaiki mobilnya, yang ternyata kabel starter mobil Charles menghilang, entah siapa yang mengambilnya. Tak lama kemudian Josephine terjatuh dari rumah pohon hingga tak sadarkan diri dan Philip segera membawanya ke rumah sakit. Taverner yang ingin kasus ini cepat selesai pun ikut datang ke sana dan terlihat tangga rumah pohon yang sudah dipotong, atau dengan kata lain Josephine sengaja dibuat celaka oleh seseorang. Jelas Charles menduga yang memotongnya adalah pelaku pembunuhan Aristide karena sudah mengetahui jika Josephine suka memata-matai anggota keluarganya dan si pembunuh ingin membungkamnya. She was unconscious. She must have fallen from the very top. The rope was cut off through. Who found her? I did. Di lain sisi terlihat Edith yang sedang membaca buku catatannya Josephine, dan ketika Charles datang, Edith pun segera menyembunyikannya di balik kursi. Setelah itu pengacara Aristide datang untuk memberi kabar ke semua anggota keluarga bahwa ada surat wasiat terbaru yang ternyata ditulis Aristide bersama pengacara lainnya dan sudah ditandatangani. Di surat itu Brenda mendapatkan sedikit harta Aristide, sedangkan 90% lebih sisa hartanya diberikan kepada sang cucu tertua, yaitu Sophia. Sontak anak dan mantu Aristide pun terbengong-bengong Lur, khususnya Philip yang sangat emosi. Get out of this room. No! I was his eldest son, back with his dying breath. Congratulations, my darling. I have a sneaking suspicion that he may... Papa. Saat ngobrol berdua dengan Charles, Sophia pun mengatakan jika dia sudah tahu bahwa harta warisan akan jatuh ke tangannya karena kakeknya sendiri yang memberitahukan hal itu kepadanya. Aristide juga pernah mengatakan bahwa kekayaan akan habis jika berada di tangan yang salah. Itulah alasan Sophia harus pergi meninggalkan Charles di Kairo, karena Sophia diminta kembali ke Inggris untuk diajari Aristide cara mengelola hartanya. Setelah itu Charles dan Taverner menemukan pintu kecil yang di dalamnya berisi tangga sempit menuju ke rooftop menara rumah. Di sana mereka pun menemukan sebuah kotak yang berisi surat-surat milik Brenda yang ditujukan untuk Brown. Tertulis bahwa Brenda mencintai Brown, bahkan dia sampai berharap Aristide meninggal agar bisa segera hidup bersama Brown. Dengan adanya bukti surat tersebut, Brenda dan Brown pun menjadi tersangka utama pembunuhan dengan motif untuk mendapat harta warisan Aristide, persekongkolan, dan juga perselengkian. Akan tetapi saat dibawa polisi, Brenda berulang-ulang kali mengatakan jika dia tidak pernah menulis surat itu dan mengatakan bahwa si pembunuh telah menjebaknya. I would never write that. No, it was them.
Is that because we're not part of their world? Don't let them fool you. We never stood a chance against them. Setelah itu, Edith meminta bantuan Charles untuk mencarikan pengacara terbaik dan termahal demi membebaskan Brenda, karena Edith sangat yakin Brenda bukanlah pelakunya. Di lain sisi, Charles juga menganggap bukti surat-surat itu bukanlah bukti yang kuat karena memang bisa saja dipalsukan. Namun menurut Taverner, bukti itu sudah cukup dan sisanya tergantung dari hasil pengadilan nanti. Berita tentang Brenda dan Brown yang menjadi pembunuhan pun tersebar, bahkan nama Charles yang menyelesaikan kasus itu juga tercantum di sana. Have the best lawyer money can buy. Always been out of the depth. It was almost entirely circumstantial. Impression they make on the jury. Someone could have forged those letters, didn't they? If you ever need a proper job, you know where to find me. In the papers, help solve the case. Esok harinya, Josephine sudah pulang dari rumah sakit. Alhamdulillah kakinya tidak patah dan masih sehat walafiat. Namun sesampainya di kamar, Josephine pun marah-marah ke Mbak Ponirah karena buku catatannya telah hilang dan menuduh Ponirah lah yang mengambilnya. Sementara itu Edith menemui dokter spesialis kanker yang ternyata selama ini Edith mengidap kanker stadium akhir dan hidupnya hanya tersisa beberapa bulan lagi, Lur. Have you seen my notebook? You hate it. All right. How long? Hard to tell. Maybe a few months. Tiba-tiba di keesokan paginya, Mbak Ponirah ditemukan meninggal setelah minum coklat anget dan dokter forensik sedang mencari tahu apa yang ada di dalam coklat tersebut. Mengetahui Josephine diasuh Ponirah dan Josephine juga sering mengintai anggota keluarga, Charles pun langsung membawanya untuk bicara empat mata dan memaksa Josephine untuk memberitahu informasi penting terkait kasus-kasus itu. Josephine mengaku jika dia tahu siapa pembunuh Aristide dan Ponirah, juga yang memotong tangga rumah pohon. Namun Josephine tidak mau memberitahukannya ke Charles karena dia menikmati kasus yang sedang terjadi seperti di buku-buku detektif yang dibacanya. Sampai akhirnya Mbah Edith pun datang dan memberitahu Charles jika Taverner sepertinya memiliki perkembangan terbaru terkait kasus ini. Story, for Christ's sake! 2 people have been murdered! Don't keeping your little secrets, you put yourself in imminent danger. We thought Brenda had done it. Oh, Lauren, dear, it was all along. Why, Charles? Edith, Josephine and I, we were... Setelah itu, Edith mengajak Josephine untuk jalan-jalan beli es krim ke kota. Sementara itu, Taverner dan satu detektif lagi menduga ada sianida di dalam minuman coklatnya Ponirah. Mendengar itu, Charles pun teringat dengan Mbah Edith yang sering memburu tikus tanah dan sianida bisa digunakan untuk membunuh tikus-tikus itu. Saat itu juga Charles langsung mendatangi gudang milik Edith di pekarangan dan kemungkinan target Edith berikutnya adalah membunuh Josephine yang sudah mengetahui banyak hal di rumah itu. Charles berhasil menemukan botol sianida di sana, tapi bukan hanya itu, Lur. Charles juga menemukan buku catatan Josephine yang disembunyikan di tong berisi kapur. Di lain sisi, Edith berhasil mengelabui polisi yang berjaga di gerbang serta awak media yang sudah berkerumun dengan alasan Taverner sudah mengizinkannya pergi beberapa jam agar si kecil Josephine tidak berada di TKP demi kebaikan mentalnya. Moles. Cyanide is used to kill moles. It's Josephine's diary. She took Josephine. For the next hours, till the corpse has been removed. Charles dan Sophia pun akan mengejar mobil Edith. Namun di mobil Charles terdapat seonggok surat yang dari tulisan tangannya Sophia tahu bahwa surat itu dari Edith. Dalam pengejaran, Sophia membaca isi surat itu yang ternyata berisi pengakuan jika Edith lah yang membunuh Aristide juga Ponirah. Akan tetapi Charles tidak percaya jika Edith lah pelakunya dan meminta Sophia untuk membaca buku catatan milik Josephine. Disinilah akhirnya terkuak, Lur, curahan hati seorang bocil 12 tahun yang bosan berada di rumah dengan semua anggota keluarga yang toksik, khususnya sang kakek Aristide yang telah
menghentikan kelas baletnya, bahkan menghina Josephine sebagai penari balet yang buruk, dan itu membuat Josephine sangat membenci kakeknya. Dengan gamblang Josephine menceritakan kronologi saat dia membunuh Aristide dengan menyelinap masuk ke toilet, membuang semua obat insulin dan menggantinya dengan cairan eserin. Untuk mengelabui semua orang, Josephine pun memotong tangga rumah pohon dan menjatuhkan dirinya sendiri agar seolah-olah dia diserang oleh si pelaku. Akan tetapi Mbak Ponirah mencurigainya karena di sepatu Josephine terdapat noda lumpur, yang mana lumpur hanya ada di area gudang tempat perkakas seperti alat pemotong disimpan. Maka dari itu Josephine juga membunuhnya lur dengan sianida milik Mbah Edith. Selain untuk membungkam kesaksiannya, Josephine juga sangat membenci Ponirah yang suka memarahinya, mengikutinya kemana-mana, dan Ponirah dianggap manusia yang bodoh. Selain itu Josephine juga sengaja memfitnah Brenda dengan meniru tulisan tangannya dan membuat surat seolah-olah Brenda ingin Aristide tewas. Jadi sudah jelas lur, Dek Josephine lah pelakunya. Mentalnya terganggu sejak kecil karena tidak mendapat perhatian dari orang tuanya, selalu berada di rumah bersama keluarga yang toksik, dan baginya kisah pembunuhan yang membingungkan detektif seperti buku-buku yang dibacanya adalah hal yang sangat menarik. So today I killed Grandpapa. I enjoyed it very much, having any more ballet lessons. Hate him. I hate him. Hates Nanny, trying to teach me lessons. Should be next. You've got the hang of her handwriting. It's like a child of 10. Charles pun menyimpulkan jika Edith pasti merasa ada yang janggal dengan Josephine. Dia pun menemukan buku catatannya dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Itulah kenapa Edith ingin membebaskan Brenda dan Brown, karena tahu mereka tidak bersalah. Namun di saat yang sama Edith juga tidak ingin Josephine masuk penjara atau dibawa ke rumah sakit jiwa. Maka dari itu Edith menulis surat yang mengaku jika dirinya lah pelakunya. Akan tetapi Charles dan Sophia masih bingung kemanakah sebenarnya tujuan Edith membawa Josephine. Tak lama kemudian mobil Edith pun terlihat yang ternyata mengarah ke area tambang dan Charles segera mengejarnya. Di lain sisi Josephine mulai panik ketakutan karena itu bukanlah jalan menuju ke kota. Sampai akhirnya. It's a shortcut to the quarry. I don't understand. Artida, what are you doing? Artida! Artida, what is this? Me? Don't be frightened. Iya, ternyata Edith berniat bundir bersama Josephine yang menurutnya itu adalah keputusan terbaik. Karena cepat atau lambat polisi maupun Charles akan mengetahui Josephine lah pelakunya, sedangkan umur Edith juga sudah tidak lama lagi. Buyar, begitulah akhir kisah yang tragis lur. Ada yang bisa nebak nggak pelakunya si Dek Josephine dari awal? Oh iya Ca, aku dari awal banget sudah bisa nebak. Dusta Anda, dusta. Awal apa awal? Dari opening video udah tahu Anda, kan nggak mungkin. Monggo sketsa aken.